Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di akhir pekan. Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu di akhir pekan ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam perenungan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh Engkau yang menyertai seluruh kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih satu usbu berjalan Tuhan menyertai dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami bersyukur kami sudah di akhir usbu. Kami tahu Tuhanlah yang menyertai seluruh langkah kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan seluruh kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan kami mohon, Tuhanlah yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita di saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membandingkan antara domba dan serigala, ini bukan lawan yang seimbang. Tentu kalau kita melihat domba adalah hewan yang lemah, domba adalah hewan yang terbatas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa domba itu adalah hewan yang bodoh. Sedangkan serigala adalah hewan yang sangat buas, yang siap menerkam kapan saja. Maka kalau dibandingkan ini tidak seimbang, tidak sesuai. Tetapi dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di saat ini dikatakan bahwa manusia itu diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Tentu dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, banyak tantangan kehidupan yang harus kita lewati. Kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa walaupun domba ini terbatas, kita harus ingat bahwa domba memiliki gembala. Dikatakan dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala. Bahkan dia melindungi dengan gada dan tongkatnya. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita sebagai domba, kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Maka daripada itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri sebagai orang percaya, di tengah perjalanan kehidupan kita, ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita bagaikan domba yang siap diterkam oleh serigala. Dikatakan bahwa walaupun domba ini adalah hewan yang lemah, gembala akan terus menjaga dan melindungi kemanapun dia pergi. Asalkan domba ini mau bergantung kepada gembala di dalam perjalanan hidup yang dijalani. Maka kita sebagai orang percaya, kita memiliki tugas tanggung jawab yang besar. Kita hanya sedikit, tetapi tugas tanggung jawab kita sangat besar, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tentu tidak semua orang yang akan menerima itu, banyak juga yang akan menolak, tetapi itu tidak mengecilkan hati kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini pada dasarnya kita tidak mampu, tetapi Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Walaupun ada aniaya, ada tantangan hidup. Bahkan dikatakan orang percaya itu di tempat kerja yang minoritas, kita sulit untuk diterima. Itulah perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita berkecil hati. Kita tetap menjalani hari-hari hidup ini bersama dengan Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ada satu pujian yang indah yang sering kita dengar, yaitu mengikuti Yesus keputusanku. Pujiannya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Pujian ini adalah pujian yang sangat indah yang diciptakan oleh seorang penginjil dari Eropa masuk ke tanah India. Ketika dia memberitakan firman Tuhan di India, dia mengalami tantangan yang begitu luar biasa.
Dia pergi di satu suku di India bersama-sama dengan keluarganya, 2 anaknya dan istrinya. Ketika sampai di India, dia masuk ke suku primitif. Dan suku ini belum sama sekali mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka belum mengenal siapa itu Tuhan. Maka dengan tekad yang begitu luar biasa, mereka pergi ke suku ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai ke suku India ini, mereka mulai menyampaikan Injil kepada banyak orang. Tentu mereka adalah minoritas. Mereka hanya 4 orang saja, istrinya, 2 anaknya, dan penginjil ini. Sampai di sana mereka menyampaikan Injil. Tetapi mereka mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Orang-orang di situ tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan mereka diancam untuk dibunuh. Ketika dalam ancaman itu, mereka tetap mau memberitakan kebenaran firman Tuhan di suku yang primitif ini. Ketika firman Tuhan mulai disampaikan, maka kepala suku memanggil keluarga ini dan mengatakan, kalau kamu mau mempertahankan imanmu kepada Tuhan, maka seisi keluargamu akan dibunuh. Lalu ancaman ini tidak memudarkan semangat penginjil ini. Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Maka dibawalah satu keluarga ini di hadapan setiap masyarakat yang ada. Dan di sana mereka mengatakan, tinggalkan Tuhanmu atau tidak engkau akan dibunuh. Dan ketika dalam ancaman itu, yang terkasih ini, penginjil ini mengatakan, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Lalu anaknya diancam mau dibunuh, 2 anaknya. Ketika dikasih pilihan, tinggalkan Tuhan atau tetap memberitakan firman. Lalu kata penginjil ini, tetap memberitakan firman. Dan kepala anaknya, kedua anaknya dipenggal. Dan dia tetap mengatakan, di dalam duka yang ada, dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Lalu dikasih pilihan lagi, kalau mau menyelamatkan istrimu, tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Lalu kepala istrinya dipenggal. Dan terakhir pilihan ada di dirinya, mau menyelamatkan dirimu, tinggalkan imanmu, dan sangkali Tuhanmu. Lalu dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Dan satu keluarga ini mati dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saya mau mengatakan bahwa inilah kehidupan sebagai orang percaya. Ada tantangan hidup. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sebagai gembala kita tidak pernah tinggalkan kita. Dan pada akhir dari cerita ini, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di suku primitif ini membuat banyak orang kagum akan keberanian dan iman kepercayaannya. Dan orang-orang di suku itu percaya kepada Tuhan. Walaupun ada benih-benih yang mati, tetapi ada benih-benih yang lain tumbuh untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita mau memberi diri kita untuk pekerjaan Tuhan, walaupun harus berkorban untuk semua itu. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian pribadi lepas pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bagaikan domba yang diutus di tengah serigala. Dan kami yakin walaupun kami diutus di tengah serigala, keputusan kami adalah mengikut Tuhan. Dan kami mau berkorban untuk semuanya itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Kami yakin Engkau adalah gembala kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di akhir pekan. Untuk menjalani akhir pekan ini, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.